Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wasallam kata muqarrabin. Khusanillah mu'alif hadal kitab Said Alwi Al-Maliki Sumakul Nafsulah Khusanillah ba'ana umatina zatina zatina sanna syaihina. Khusanillah mahadina al-asqiya malang talamizi wa sallallahu lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 125. Sautul mar'ati, suara perempuan. Ikhtalafa, berbeda pendapat sapa ulama fi sautil mar'ati ing dalam suara perempuan. Kala ba'duhum, kala ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama, inau satune saut iku auratun. Sebagian ulama mengatakan ini tentang hukum suara perempuan. Suara perempuan itu aurat atau bukan? Sebagian ulama mengatakan aurat. Karena itulah perempuan tidak boleh bersuara. Menang. Terus apa terus ya? Karena itu Anda masih ingat kemarin bagaimana hukumnya mendengarkan lagunya siapa yang kemarin ramai? Nisa Sabian. Ada orang yang kemudian mengatakan suaranya aurat, karena itu enggak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu aurat, karena itu perempuan enggak boleh bersuara, diem aja, yang penting mangan akeh. Selesai. Itu sebagian. Tetapi was-sahih, utai pendapat yang lebih sahih, iku khilafuhu, kebalikannya. Artinya ada dua pendapat, sebagian mengatakan suara perempuan itu aurat, tetapi yang lebih sahih, suara perempuan tidak termasuk aurat. Sehingga Anda boleh bersuara. Ngomong boleh, bersuara boleh, nyanyi juga boleh. Karena yang sahih, pendapat yang lebih sahih, suara perempuan tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. Menutupi suara itu berarti kan apa caranya? Ya gak ngomong. Sawaun kana padha uga ana fi salatin dalam salat al-kharijiyah. Mestinya sawaun kanat padha uga ana sapa perempuan iku fi salatin dalam salat al-kharijiyah. Baik di luar salat maupun di dalam salat, suara perempuan tidak termasuk aurat. Bidzikri, dengan dzikir boleh, dzikir watilawati lan maca Quran. Anda kemarin ada yang pertanyaan toh? Bagaimana hukumnya orang perempuan yang qiraat? Nah, kalau di sini karena suara perempuan tidak termasuk aurat, maka kemudian boleh tilawah. Ngaji Quran, kemudian qiraat, bidzikri, mungkin Anda selawatan, senandung, bukan hanya di kamar mandi. Boleh, silakanlah selawatan yang suaranya enak. Biasanya kalau tibaan kan siapa yang biasanya kan banyak. Kalau perempuan biasanya suaranya lebih enak daripada laki-laki. Hanya yang terkenal biasanya laki-laki. Kalau toh selawatan kayak Habib Syekh. Sing akeh masak perempuan. Tapi ketika masak menjadi profesi laki-laki. Kenapa kok nggak ada yang perempuan jadi super chef? Super chef yang tukang masak itu. Watilawah boleh, zikir boleh, wal adzani adzan. Tapi perempuan nggak perlu adzan. Artinya persoalan-persoalan ini di dalam zikir, maca Quran, dan yang lain boleh wa ghairi dzalika. Illa annahu, kecuali saat temene kelakuan iku la yusra'u, tidak disyariatkan lil mar'ati kedue perempuan opo antu adzina, ento adzan. Hanya perempuan tidak perlu adzan. Kalau Anda sholat, adzan ikut masjid. Tapi qomatnya ya. Jadi Anda boleh qomat.
Karena itu kalau kita jamaah kita mulai dengan iqamat. Boleh iqamat, tapi tidak perlu adzan. Li hadiratin kedua orang yang hadir, wala faitatin lan tidak termasuk orang yang telat. Lamun faridatin tidak salat sendiri, wala fi jamaatin. Baik salat jamaah, salat sendiri, perempuan nggak perlu adzan, cukup iqamat saja. Tetapi boleh perempuan melakukan dzikir, melakukan tilawah, atau melakukan yang lain. Karena pada prinsipnya, kalau menurut Imam Said Maliki, yang pendapat yang sahih, suara perempuan tidak termasuk aurat, sehingga boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Tapi yang lebih sahih tidak. Waya juzu, karena itu boleh, apa sima'u sautiha, mendengarkan suara perempuan. Karena itu bagi laki-laki boleh, ini mbak ini suaranya enak banget selawatane, boleh. Siapa yang biasanya kayak tahu? Salah satunya misalnya sekarang yang lagi tren beberapa perempuan yang selawatnya suaranya bagus, kemudian selawatan, maka laki-laki boleh mendengarkan suaranya. Ya juzu sima usotiha madama selagi ini ono apa zalika, mendengarkan tadi iku min waroil hijabi, di belakang hijab. Sehingga itu kan ketemu perempuannya, ketemu laeng rungokne boleh. Karena itu dulu kita masih ingat di pondoknya Ustaz itu ada antara laki-laki perempuan nggak boleh ketemu. Pasti pondok putri ya nek lomba tibaan, lomba selawatan, lomba pidato. Kemudian kita oleh yai itu disuruh jadi juri. Tapi kita nggak pernah lihat sing tampil itu kaya apa. Karena ning kene sing tampil kita jurine ning jaba sana. Ngrungono, oh enak. Boleh mendengarkan. Jadi laki-laki yang bukan mahramnya boleh mendengarkan suara perempuan, tetapi tidak ketemu. Lain ngrungokno rekaman kan boleh berarti toh. Sehingga itu kan ketemu nih. Sehingga kalau ada rekaman, selawatan atau tibaan atau maca Quran, tilawah boleh. Satu min waroil hijabin, tidak ketemu. Walam tuhsa, dan tidak dikhawatirkan apa alfinatu fitnah. Tidak khawatir ada fitnah. Kayaknya enggak lah. Lain ngrungokno perempuan ngaji, perempuan maca selawat kan enggak toh. Enggak akan terjadi fitnah insyaallah. Wala baksa, adik. Wala baksa lan tidak apa-apa apa antuhnia ento mempersembahkan sapa perempuan li zaujiha untuk suaminya. Yo enggak apa-apa lah untuk suaminya. Nyanyi untuk suaminya atau apalah. Wa ahliha lan keluarganya, wa maharimaha, wa bainan nisa lan antarane perempuan. Boleh nyanyi atau apapun untuk suaminya, untuk keluarganya, untuk mahramnya dan sesama perempuan. Bisyarti allayajura, dengan syarat tidak akan berjalan, berlaku apa hadza tadi, memperdengarkan suaranya tadi, ilal fasadi maring kerusakan, wal kholaati lan perilaku kholaah itu perilaku bahasa kita apa ya, cabul, perilaku yang enggak baik, ngrungokno suara perempuan kemudian sampai mikir yang enggak enak, mikir yang enggak, saya kira enggak lah sekarang. Mungkin ada 1-2 yang naksir banget. Kalau dulu kan ada toh pondok putri ada yang seneng banget kalau kang siapa yang adzan. Dinteni iki sapa sing adzan. Yo ada 1-2 begitu kan. Tapi kan yo umumnya enggak. Kita hanya menikmati suaranya saja, tapi tidak sampai mikir yang macam-macam. Kata Said Maliki, boleh mendengarkan tadi, satu di belakang tabir, yang kedua tidak akan terjadi fitnah, yang ketiga kemudian tidak
ayajuro ilal fasadi maring kerusakan. Wala yata'awada dan tidak membiasakan bihi al-walistighalu tersibukkan an dzikrillahi ta'ala saking dzikir maring Allah wa sholati lan salat. Saking enake ngrungokno sholawatnya Mbak Sopo sampai lali salat. Masuk iya. Sholawatnya koyo apa sampai kita lali salat. Yang penting adalah kita tidak kemudian mendengarkan suara tadi, kemudian kita tersibukkan oleh yang lain. Sesuatu yang penting, kayak sholat, kayak zikir, dan yang lain. Persoalannya ini kan kadang, kalau kita dengarkan musik, itu kan bukan enaknya kadang. Atau mungkin enaknya atau bukan. Atau Anda biasanya dengarkan musik, kemudian lali belajar. Itu kan kayaknya suaranya atau musiknya? Lagunya kayaknya. Bukan sekedar suaranya. Biasanya kan kita tidak peduli suaranya sopo. Ya artinya mau laki-laki, mau perempuan, tapi lagu enak biasanya akan kemudian lupa. Sehingga persoalannya bukan perempuannya, tetapi apapun yang kemudian membuat kita lupa pada kewajiban, sholat dan ibadah, maka itu akan menjadi haram. Kita kalau ngaji Bidayatul Hidayah, nah kita dikatakan, atau di taklim juga sering yang saya sampaikan, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, bermain musik itu baik. Artinya mendengarkan musik, Anda mendengarkan lagu-lagu itu nggak masalah, itu nggak haram. Pada dasar awalnya itu tidak ada keharaman. Tetapi Ibnu Abbas kemudian mengatakan, mendengarkan musik itu adalah hiburan. Itu mubah. Tetapi karena dia hanya sebagai hiburan, maka waktu mendengarkan musik tidak boleh lebih lama daripada mengerjakan kewajiban. Nah, sekarang kan kemudian kita hitung. Kita itu ngaji berang jam? 40 menit. Maca Quran 5 menit. Biasanya kan lagi mulai molat. Nah, oke lah 15 menit, berarti 1 jam. Itu ngaji sama maca Quran. Kemudian kita belajar berapa menit? 1 jam, 2 jam. Oke lah, sudah hebat banget itu belajar cuma 1 jam itu. Berarti kita ngaji sama maca Quran, sama membaca buku, belajar 2 jam. Oke, sekarang mendengarkan musiknya berapa menit? Cuma 150 menit. Nah, itu yang nggak benar. Kalau kita ngikuti Abdullah bin Abbas, karena mendengarkan musik itu boleh-boleh aja dan itu mubah. Karena itu hanya hiburan. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan, karena mendengarkan musik itu hanya hiburan, maka waktu mendengarkan musik sebagai hiburan tidak boleh lebih lama daripada waktu melakukan kewajiban. Sekali-kali ndelok film apa biasanya Anda? India yang sing suka India masih ada toh? Oh enggak ono kisan. Korea genti. Nah, nggawa lihat film India sambil nggawa ember. Ya ndelok film oke lah. Lihat film Korea ya silakan aja. Tetapi waktu melihat film Korea tidak boleh lebih lama daripada waktu belajar. Kata kemarin ada teman dosen kalau malam Sabtu malam Minggu itu download film Korea. Dan ternyata bukan hanya 1 seri. 15. Itu luar biasa. Itu yang kita harus pahami. Main catur, Anda pernah main catur? Atau kalau santri gak catur lah. Remi ya? Remi atau remi? Apa? Uno itu apa? Yus pokoknya ngono kuwi lah. Gaple biasanya, lainnya gerdu, bapak-bapak. Itu main aja selama itu tidak pakai uang, bukan untuk judi silahkan. Tetapi
waktu main itu tadi, apa tadi yang Anda sebutkan, kok ayat Ustadz nggak pernah dengerin. Yus pokoknya terserah. Maka itu nggak boleh lebih lama daripada, atau tidak boleh sampai meninggalkan lupa sholat, lupa belajar. Prinsipnya itu. Apapun musiknya, apapun suaranya, selama dia terkontrol, maka sebetulnya nggak ada masalah. Wakot kanat, lan teman-teman ono, sapa ummahatul mukminin, para ummahatul mukminin berarti para istri Nabi, wanisa sahabati lan para sahabat, waman ba'dahunna lan orang-orang setelah itu, minal mukminati saking orang-orang mukmin, alqonitati yang menjaga diri, iku yatakalamahunna, yatakalamanna, saling berbicara, ma'arijali sartani laki-laki. Menurut Said Maliki, para ummul mukminin berarti para istri Nabi, para sahabat perempuan dan orang-orang tabi'in itu antara laki-laki dan perempuan biasa aja, saling ketemu untuk saling berdiskusi, itu biasa aja. Wayarwina yang lan podo meriwayatkan sapa ummahatul mukminin lahum maring rijal al hadisa ing hadis. Anda bisa melihat salah satu tokoh hadis yang terkenal adalah Sayyidah Aisyah. Beliau perempuan dan muridnya laki-laki. Sampai kemudian kalau kita belajar tasawuf, ada seorang tokoh besar namanya Ibnu Arabi. Pernah dengar kan? Ibnu Arabi itu pernah meriwayatkan pada kita, guru beliau banyak, tapi 2 diantaranya perempuan. Bahkan kemudian di salah satu catatan riwayat beliau, salah satu guru beliau yang bernama Fatimah, itu Ibnu Arabi sampai memuji gurunya yang luar biasa. Beliau mengatakan gurunya yang bernama Fatimah itu orang yang luar biasa, secara fisik luar biasa cantik, tapi keilmuannya luar biasa mendalam. Kalau beliau sudah menyampaikan sebuah keilmuan, tidak ada orang yang tidak hanyut pada paparan ilmunya. Coba, beliau perempuan, tapi murid-muridnya laki-laki. Dulu biasa aja. Gitu. Artinya karena itu di sini dikatakan mulai zaman Ummul Mukminin, para sahabat, para tabi'in, kaum perempuan itu biasa diskusi. Diskusi dengan laki-laki biasa, meriwayatkan hadis biasa. Kalau ada sebuah penelitian yang bagus, sayangnya yang meneliti bukan Muslim. Anda bisa lihat di dalam Google ya, andalan kita. Mbak Google, Anda bisa tulis namanya Ruth Rodit. Dia seorang keturunan Yahudi. Dia guru besar di Universitas Palestina di Timur Tengah. Anda bisa lihat namanya Ruth Rodit. Sekarang masih hidup. Dia guru besar sejarah Islam. Dia salah satu bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kembang Peradaban. Dia meneliti tentang peran perempuan mulai masa sahabat sampai belakangan. Coba, dia kemudian bisa gawe diagram masa sahabat perempuan yang ahli ilmu berapa orang, akademisi, masa tabiin berapa orang, sehingga kemudian kita bisa tahu dinamika perempuan. Tapi yang dibicarakan dalam keilmuan loh ya, akademik, bukan penyanyi, bukan sesuatu yang lain, tetapi dia jadi ahli hadis perempuan, itu siapa saja, ahli fikih perempuan siapa saja, berapa orang, ahli tasawuf berapa orang, sehingga kemudian dia membuatkan per periode sahabat berapa, tabiin berapa, tabiin berapa, sampai belakangan. Kemudian diketahui mulai tahun piro toh perempuan itu kemudian tidak berkembang. Kemudian sekarang perempuan menjadi 3 kasur, sumur, itu 3 apa? 3R atau 3S. Pokoknya ngono kuwi lah. Padahal dulu tidak. Dulu banyak akademisi perempuan yang luar biasa, yang muridnya itu tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, kalau kita baca tulisannya Rodit itu, maka kemudian kita tahu
Dulu itu banyak banget, sekian ratus orang sahabat itu perempuan ahli ilmu yang meriwayatkan hadis. Misalnya Sayyidah Aisyah itu hadisnya piro? Itu terdeteksi. Kemudian sampai sahabat tabiin berapa, tabiin berapa, sampai kemudian periode berapa, kemudian perempuan hilang dari peredaran. Yang kemudian sayangnya yang kita nukil justru hilangnya ini. Yang kemudian kita mengatakan, ini perempuan itu urusannya cuma 3, dapur, sumur, kasur. Hanya tukang masak, tukang nyuci, dan melahirkan. Padahal dulu enggak begitu. Karena itu juga di sini kemudian dikatakan, mulai zaman Ummahatul Mukminin, para sahabat, orang-orang setelah itu para perempuan biasa ya takalamanna ma'arijali. Mereka saling diskusi dengan laki-laki, wayarwina lan meriwayatkan al-hadis. Lebih dari itu, baliyatabadalanna. Bahkan kadang mereka saling bergantian, ma'ahum sartane rijal, asyiro yang menyampaikan siir, wal ahbari dan keilmuan. Mereka saling menyampaikan sair, saling menyampaikan keilmuan. Itu biasa. Itu dulu. Mereka benar-benar akademis yang kemudian mereka ditoleransi ketika mereka berbaur dengan laki-laki. Masih ingat kemarin, perempuan boleh berbaur dengan laki-laki dalam beberapa kesempatan. 1, keilmuan. 2, dalam pengobatan. 3, dalam jual beli. Masih ingat kemarin? Itu kan boleh toh. Kalau Anda jadi juragan, bahkan kalau di dalam tradisi kalau makan yang wedok jadi juragan tuh Padang ya, rumah makan Padang itu kan pelayannya laki-laki, juragannya perempuan. Kalau di daerah lain kan enggak, juragannya laki-laki, pelayannya perempuan. Apalagi ini pom itu kan pelayannya perempuan, juragannya laki-laki. Di Padang enggak, karena Padang biasanya masyarakatnya kan matriarki itu. Juragan itu perempuan, laki-laki itu pelayan. Itu biasa. Di dalam beberapa kesempatan itu boleh. Itu dulu begitu. Waladhi nasma'uhu, waladhi utai sesuatu nasma'uhu yang mendengar seperti tahu ingma, al-yauma ing dalam hari ini, min majinati tamat duni, saking majinat itu komunikasi yang lucu. Apa dalam bahasa kita? Lawak, sesuatu yang lucu di masyarakat, al-baghiti yang tidak disukai, minal mahtotil izaati, saking pemancar radio, enek kalau kata Said Alwi, adapun hari ini yang kita dengar yaitu informasi atau program-program tertentu dari radio yang itu sering bahasa kita, stasiun TV, media yang kemudian gaya kegiatan lucu-lucuan yang perempuan menjadi objek atau perempuan menjadi pelakunya yang ada di radio. Wama yusjalu, wamalan barang yusjalu yang direkam fil ustuwanat, yang dalam ustuwanat itu ini CD zaman biyen kan di CD. Wal aflami lan film, jamak dari film itu aflam. Film bahasa Arabnya aflam. Wal asturati lan kaset-kaset, mina aswati syaitoniati, saking suara-suara yang enggak baik, iku amrun. Itu beda lagi. Jadi artinya ketika perempuan itu berposisi sebagai seorang akademisi yang kemudian dia bicara keilmuan, maka silahkan, boleh. Sehingga kalau Anda misalnya pintar, kemudian Anda tampil di TV, tampil di sosial media, tapi tampilnya adalah keilmuan Anda, maka boleh. Tapi kalau tampilnya itu adalah karena aswati syaiton, bahasanya,
suara-suara yang menggoda. Enak tau nyanyi itu bukan karena lagune, tapi karena molete. Enak penyanyi yang karena dia laris karena molete. Kalau enggak gitu apa maneh? Jogete. Kalau enggak gitu biasanya suara apa ibu sing saiki lagune kan suara apa ae mlebu. Nah, itu yang enggak benar. Coba Anda bandingkan lagu-lagu zaman biyen. Lagu zaman biyen itu kan suaranya karena kekuatan suara. Kalau di barat lagunya sapa kuwi? Enek nama yang perempuan yang bagus. Misalnya kalau Celine Dion, Anda pernah yang lebih karena kemampuan suaranya, bukan karena desahnya. Enak lagu iki apa to isine gak jelas. Bolak-balik diulang, mari ngono karo nah itu loh yang aswatu syaiton. Nah, itu loh yang enggak boleh. Karena itu kan yang sering Ustaz sampaikan, kalau Anda perempuan itu tampil karena profesionalitas, maka silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tampil karena moletnya dan suaranya, itu yang nggak benar. Coba Anda lihat, ada profesi tertentu yang kemudian kita kadang mikir, ini apa hubungannya? Dodol barang, kemudian pakai bajunya anaknya. Itu coba, itu hubungannya kalau dodol barang apa? Padahal kan kalau dia mau jualan, kan lebih bagus juga toh kalau dia kemudian pakai pakaian yang rapi, yang lebih panjang. Sama dengan kalau ada balapan, delok siaran balapan, apa itu? Motor GP ya? Motor GP atau motor gak GP. Coba Anda bisa lihat, pembalapnya wis pakai ini, brukut, bajunya pembalap kan brukut banget. Udah siap, kemudian nenek sing mayungi. Coba, sing mayungi klambine anake sing digawe. Iku mayungi opo? Itu mayungi siapa coba? Kalau cuma sekedar mayungi, kan masih lebih rapi kalau dia pakai pakaian yang lebih rapi. Karena itu kemudian kita mikir, ini profesionalitas atau eksploitasi? Kalau eksploitasi perempuan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu profesionalitas, silahkan. Artinya, di dalam konteks ini, selama perempuan itu tampil karena ilmunya, maka tidak ada masalah. Walaupun mungkin dia harus diskusi dengan banyak laki-laki. Kalau Anda jadi guru, Anda tampil karena Anda pinter, maka tidak ada masalah kalau Anda kemudian harus ketemu dengan banyak laki-laki. Tapi kalau Anda tampilnya karena bukan keilmuan, itu yang kemudian menjadi eksploitasi. Itu yang kemudian di sini dikatakan kalau ada suara yang direkam di CD, di film, di kaset, disiarkan di sosial media, yang itu lebih karena min aswati syaiton, itu amrun, termasuk perkara layak juzu, yang tidak boleh. Apa ikraruhu mengikuti itu, wasukutulan diem alaihi ngatasi perilaku tadi. Tapi kalau perempuan tampil bukan karena profesionalitasnya, maka kita tidak boleh diem untuk menghadapi itu. Maka itu harus ditolak. Artinya kan jelas, perempuan tidak ditolak untuk tampil, tapi juga tidak bebas untuk tampil. Saya kira juga sama, laki-laki juga begitu. Walayahilu lan tidak halal, li muslimin, kedua orang Islam, yu'minu yang iman billah wa yaumil akhir, opo an yusgi, yang tahu memperhatikan ilahi maring emak. Karena itu kita tidak boleh mengikuti kebiasaan dan budaya tadi. Wa ya'lamu, ngerti maing barang, fihi dalema minal adrori, saking mudorot, alal akhlaki ngatasi akhlak. Karena itu membahayakan etika. Wa ma yaudu, amalan barang yaudu kang bali biklan ma minan nataiji, saking hasil asayiati yang buruk, alal mustamai ngatasi masyarakat. Wala sabba subhani lan ngatasi pemuda al maftuni yang tidak kritis. Maftun itu orang yang kehilangan kesadaran.
bitaklidi lan ngikuti wal ibahati lan membolehkan. Biasanya kemudian kita sering toh anak-anak kita kemudian mengikuti. Contoh paling mudah apa yang kita? Enek kemarin yang rame TikTokan. Bagaimana hukumnya perempuan yang joget TikTok? Kadang ya lucu toh. Yang beberapa kali Ustaz pernah lihat deretan ke belakang disoting, kita sepakat joget, ternyata sing ngarep joget sing mburi milang. Kemudian lah diwasi, iki bener sadar lah wong iki joget kayak begini. Cobalah Anda lihat. Kayak ini kan kehilangan kesadarannya. Kemudian kita ngikuti dia. Itu orang yang enggak jelas kesadarannya. Wala rodi'ah lan orang ngelarang li ahadin untuk seseorang amma saking barang yuriduhu yang menghendaki sapa ahad hu ing ma minal fusuki saking perilaku fasik wal isyani lan dosa. Fa aswatul ulama'i mongko utai suara ulama iku khafiyatun samar. Sayangnya para ulama kita kemudian tidak jelas tanggapannya. Wa sultanuhum utai penguasanya iku dhaifun. Lemah. Faidatun i'lam annal qaula setemene ucapan bi anna sautal mar'ati sak temene suara perempuan laisa ora ana apa saut iku bi auratin iku layal zamuhu tidak memastikan minu saking laisa bi auratin tadi jawazu sama isautiha untuk bolehnya mendengarkan suarane mar'ah bil ghina'i kelawan secara penuh. Wa innau yasihu maka yasihu boleh sah apa ayukola yang tadi diucapakan yahrumu haram apa sima'u mendengarkan apa sima'u sautiha mendengarkan suara perempuan bil ghina'i. Li'annahu iku fitnatun bisa menjadi fitnah walau lam yakun senajan ora ana apa sautuha suarane perempuan fil hakikati ing dalem hakikatnya iku auratun aurat. Intinya adalah walaupun suara perempuan tidak termasuk aurat, tetapi kalau itu kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka menjadi tidak baik. Intinya yang sering saya sampaikan itu ada sesuatu itu yang haram karena zatnya, ada yang haram karena dampaknya. Suara perempuan itu zatnya nggak salah, tidak haram, tetapi kalau kemudian berdampak pada yang tidak baik, maka bisa menjadi tidak baik. Terkait dengan pekerjaan perempuan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang perempuan ketika dia tampil bersama laki-laki yang tampilnya adalah karena profesionalitas dan keilmuan, maka boleh. Tapi kalau tampilnya bukan karena keilmuan dan profesionalitas, maka itu yang nggak boleh. Itu kesimpulan dari ngaji kita malam ini. Baik, saya kira begitu. Tampilnya keilmuan wanita di depan suami itu apakah ada batasannya? Maksudnya apa? Menunjukkan keilmuannya istri ke suami itu ada batasannya, istrinya lebih. Oh, ini terkait dengan suami. Di dalam keilmuan, kalau itu wilayah keilmuan istri, maka suami tentu tidak bisa ikut campur. Misalnya begini, Anda dokter spesialis, kemudian Anda bilang secara keilmuan pasien ini harus begini. Kemudian ada suaminya, jadi ini, suaminya kan bukan dokter, kemudian ikut campur pekerjaan istri, itu yang nggak benar. Misalnya kalau Anda jadi hakim, Anda seorang perempuan, kemudian Anda jadi hakim, sementara suaminya bukan orang yang ahli dalam bidang hukum, maka suaminya kan nggak bisa toh mencampuri urusan keilmuan istrinya. Artinya wilayah ini kan profesionalitasnya. Bukan hanya suami, siapapun nggak bisa mencampuri urusan itu. Itu wilayah, saya kira di kajian beberapa kasus di teman-teman di Barat itu jauh lebih bagus. Di mana
kalau ada orang kemudian menyampaikan sesuatu, misalnya begini, Anda mahasiswa, kemudian Anda ketemu dosen. Kalau dosen itu merasa ada dosen lain yang lebih profesional, dia akan mengatakan, maaf ya, kayaknya ini bukan bidang saya, nanti saya carikan dosen yang lebih pas untuk Anda. Itu kita sering ketemu begitu. Nah, tapi kita kan biasanya enggak. Dosen itu wabih dijawab, wabih kaya kita ngerti. Padahal itu mestinya semakin orang menjawab banyak hal, itu berarti menunjukkan sesungguhnya dia bukan ahli dalam bidang itu. Karena orang yang ahli dalam bidang sesuatu, dia akan membatasi wilayah masing-masing. Kan begitu toh? Kalau Anda matematika kan nggak mungkin tuh bicara psikologi. Begitu juga Anda psikologi, nggak akan mungkin Anda bicara kimia. Oh ini soal kimia, ini wilayah dia. Kita itu biasanya kayak obat generik. KB obat, satu obat mengobati seluruh penyakit. Biasanya gitu. Enak obat. Biasanya alternatif. Bisa mengobati semua penyakit. Oh yono. Itu berarti kan nggak benar sudah. Satu obat, satu objek. Biasanya begitu. Jadi artinya bagaimana keilmuan seorang istri di depan suami, maka dia terkait dengan profesionalitas dia. Maka itu tidak akan bisa dicampuri orang lain, termasuk suaminya sekalipun. Karena itu wilayah keilmuan istri. Mungkin begitu. Saya bertanya, apa hukum perempuan yang kerja di bank? Maksudnya apa? Bagaimana hukum kerja di bank? Ya boleh aja. Oh, itu pekerjaan dia halal toh. Itu pekerjaan dia ngelamar dengan susah payah untuk bisa kerja di bank loh, harus alumni perbankan. Kalau Anda tidak kuliah kan nggak akan bisa kerja di bank. Kecuali kalau Anda bagian sesuatu yang tidak mewajibkan, kayak apa yang nggak mewajibkan profesionalitas. Tidak tahulah saya. Tapi ada tuh pekerjaan-pekerjaan. Tapi yang jelas kalau kita kerja di bank, ya nggak masalah selama dia kerja profesional. Mungkin arahnya bank itu subhat, haram atau tidak, biasanya begitu. Bank itu apa biasanya? Riba atau bukan? Kalau ditanya bank itu riba atau bukan, para ulama berbeda pendapat. Kalau Ustadz milih yang tidak. Kan kita ke bank itu kan bukan untuk nyari untung. Kalau untung lebih cuma. Itu kan untuk memudahkan transaksi toh. Daripada uang Anda disimpan di sorbantal. Kalau Ustadz milih pendapat ulama yang mengatakan bank tidak termasuk riba. Kalau ada orang lain silahkan, tetapi Ustadz, karena kalau dikatakan bank ini riba atau bukan, pendapat ulama banyak. Itu sudah lama berbeda pendapat. Di antara banyak pendapat itu, Ustadz milih yang bank itu boleh dan tidak termasuk riba. Kalau ditanyakan begitu. Penampilan kalau Anda perempuan kerja ning bank, saiki kan banyak tuh perempuan yang pakai kerudungan rapi ning bank. Loh, sing biasanya lebih minimal apa? Sini pesawat apa jenenge? Nah, pramugari. Biyen pramugari itu kan suka karu-karuan. Artinya lebih banyak terbuka. Sekarang kan lebih banyak juga yang tertutup kerudungan. Artinya kan itu sebetulnya Anda bisa milih lah. Wong kerudungan boleh kok. Kan itu hak Anda, boleh. Sehingga selama Anda nutup aurat ya silakan aja lah. Nggak masalah. Saya kira nggak ada pekerjaan sekarang yang terbuka. Ada hal yang itu menjadi privasi Anda. Dan Anda boleh. Banyak, saya kira di bank banyak mbak-mbak yang rapi, pakaiannya, kerudungan banyak. Di maskapai juga banyak mbak-mbak yang ini. Tapi yang memilih terbuka juga nggak sedikit, tapi yang kerudungan rapi juga, artinya nutup aurat dengan bagus juga boleh, silahkan lah, nggak ada masalah. Gimana perempuan yang bekerja di mayoritas laki-laki? Bagaimana perempuan yang bekerja di pekerjaan yang mayoritas laki-laki?
Kalau kita ngikuti Al-Ghazali itu mengatakan gini, bagaimana hukumnya perempuan yang bekerja di luar rumah? Maka beliau mengatakan boleh. Tapi dengan catatan, satu, di pekerjaan itu tidak akan muncul pelecehan. Jadi kalau Anda bekerja dan di ruang kerja tidak akan pelecehan terhadap perempuan, maka silakan. Yang kedua, Anda bekerja karena profesionalitas Anda. Sehingga sering saya sampaikan misalnya gini, ini kalau S1 sing kuliah mayoritas perempuan. Paling enggak di kampus kita. Mayoritas perempuan. Kalau S1 itu mayoritas perempuan, maka mestinya S2 itu mayoritas juga perempuan. Kalau S2 mayoritas perempuan, maka S3 mestinya mayoritas juga perempuan. Kalau S3 lulusan S3 itu mayoritas perempuan, maka yang jadi dosen mestinya mayoritas juga perempuan. Boleh aja, asalkan Anda bekerja karena profesionalitas dan keilmuan Anda. Bukan karena tadi, karena sering molet, senyum-senyum karo juragane kemudian diangkat jadi sekretaris. Bukan, tetapi karena profesionalitas Anda. Jadi hukum perempuan kerja di wilayah yang banyak mayoritas laki-laki itu boleh sepanjang satu, dia bekerja karena keilmuannya, yang kedua, tidak akan ada terjadi pelecehan terhadap perempuan. Maka silakan. Oke, saya kira begitu. Baik, semoga bisa tanggapannya bisa dipahami dan bisa memberikan pemahaman. Terima kasih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.